Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan melangsungkan pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Dalam pembahasan ini, bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan warga negara harus berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di negara Republik Indonesia, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi atau biasa disebut sebagai konstitusi. Dalam kedudukannya sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945 memiliki dua sifat. Yang pertama singkat, yang kedua fleksibel. Singkat berarti UUD 45 hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia. Kita tahu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang harus diatur. Dan UUD 45 mengatur secara umum aspek-aspek kehidupan tersebut. Sifat dari UUD 1945 yang kedua yaitu fleksibel, yang berarti dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Perlu kita pahami bersama bahwa di dalam menyusun peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan 3 buah landasan pokok. Yang pertama adalah landasan filosofis, kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Landasan filosofis artinya peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kemudian landasan sosiologis. Landasan sosiologis berarti peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti perkembangan masalah, serta kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan berikutnya yaitu landasan yuridis, yang berarti peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi masalah hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Di dalam teorinya, Han Kelsen menyebutkan bahwa
hukum dibuat secara berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, di mana peraturan hukum yang lebih rendah kedudukannya harus beracuan atau berpatokan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Tercatat, ada 4 dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan di negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Yang kedua, TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Dan yang perlu kita ketahui yang digunakan di negara Republik Indonesia sekarang yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Setelah kita mengetahui landasan hukum peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, berikutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu jenis hierarki peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Di dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang sekarang ini yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Menurut undang-undang tersebut, urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah berupa pertama, UUD 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. 6, peraturan daerah tingkat provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Berikutnya, kita pun harus mengetahui fungsi dari diadakannya peraturan perundang-undangan ini. Secara umum, fungsi peraturan perundang-undangan yaitu untuk mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat. Dan secara khusus, fungsi peraturan perundang-undangan yaitu pertama, memberikan jaminan hukum bagi perlindungan hak-hak asasi kemanusiaan. Kedua, memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Dan yang ketiga, sebagai pembatasan larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Catatan yang harus kita pahami adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah, isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Kita ambil contoh seperti ini. Undang-undang disusun harus sesuai dengan ketetapan MPR dan UUD 1945. Sementara itu, undang-undang itu sendiri menjadi acuan di dalam proses penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Mari kita bahas satu persatu maksud dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari mulai yang kedudukannya tertinggi hingga terendah. Namun, dalam pembahasan ini kita hanya akan membahasnya secara umum. Peraturan perundang-undangan yang pertama setelah UUD 45 yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini jelas sesuai dengan namanya dikeluarkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketetapan MPR mengatur tugas dan wewenang MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, di bawah TAP MPR ada yang disebut dengan undang-undang atau UU singkatannya. Undang-undang merupakan suatu produk hukum yang sangat populer sekali di telinga masyarakat Indonesia. Karena hampir di setiap sudut-sudut kehidupan bangsa Indonesia ini diatur oleh undang-undang yang sifatnya khusus membahas mengenai permasalahan-permasalahan tertentu. Misal ada Undang-Undang Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Misal tadi ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan masih banyak jenis undang-undang lain di Indonesia. Fungsi dari undang-undang yaitu menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang terkandung di dalam UUD 45 yang tegas-tegas menyebutnya. Kedua, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam pasal-pasal UUD 1945. Ketiga, pengaturan lebih lanjut dari ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Keempat, pengaturan di bidang materi konstitusi seperti organisasi, tugas, dan wewenang susunan lembaga negara. Itulah fungsi dari undang-undang secara umum. Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Perpu. Perpu merupakan kependekan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu dikeluarkan oleh Presiden ketika menghadapi suatu kegentingan yang memaksa. Artinya, ketika ada sebuah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, namun prosedur penyelesaiannya belum diatur oleh undang-undang, maka Presiden berwenang untuk mengeluarkan Perpu guna mengisi kekosongan di dalam perundang-undangan tersebut. Adanya Perpu sudah diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tampilan layar kita bisa lihat fungsi dari Perpu itu sama dengan fungsi dari undang-undang. Perlu kita ketahui bahwa masa berlakunya Perpu itu sangat terbatas. Oleh karena itu, jika kandungan isi dari Perpu ingin dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat permanen, pemerintah harus mengajukannya kepada DPR agar oleh DPR kemudian dibahas, dan jika DPR setuju dengan isi dari Perpu, maka Perpu tersebut kemudian akan dijadikan undang-undang. Namun, jika tidak dijadikan undang-undang, karena Perpu bersifat terbatas waktunya, maka Perpu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkedudukan di bawah undang-undang dan Perpu yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini berfungsi untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu undang-undang. Maksud kata pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan berikutnya yang berkedudukan di bawah peraturan pemerintah yaitu peraturan presiden. Peraturan presiden berfungsi untuk menyelenggarakan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Landasan konstitusional dari peraturan presiden yaitu pasal 4 ayat 1 UUD 45
yaitu menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara menurut undang-undang. Secara umum, fungsi peraturan presiden adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Ketiga, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Itulah mengenai peraturan presiden. Setelah tadi kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, berikutnya kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah tertentu saja. Peraturan perundang-undangan tersebut diberi nama peraturan daerah atau perda. Perda terdiri dari 3 jenis. Ada perda provinsi, ada perda kabupaten atau kota, dan ada peraturan desa. Perda provinsi berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat provinsi, dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Perda berfungsi juga untuk menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di bawah perda provinsi ada perda kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang sepenuhnya dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, di bawah perda provinsi dan perda kabupaten ada peraturan desa yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan yang mengayomi adat istiadat desa. Selanjutnya, keputusan desa berfungsi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang termuat dalam peraturan desa. Itulah hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku di daerah tertentu saja. Kenapa hanya berlaku di daerah tertentu dan kenapa harus ada perda? Alasannya adalah karena masing-masing daerah memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri, sehingga pengaturannya pun membutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat khas pula berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dan yang terpenting, perda disusun dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu yang berlaku di tingkat nasional. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan pertemuan kelima ini. Semoga dapat menjadi jalan bagi antum di dalam memahami tentang segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pembahasan yang tadi kita lakukan itu hanya bersifat umum semata. Oleh karena itu, untuk lebih memahami lagi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut akan dilanjutkan pembahasannya di bab 3. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita semua. Adanya hukum bukanlah untuk membelenggu atau memenjarakan. Namun, hukum justru hadir untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.